Kalau memberikan pembekalan, saya harus siap dengan pertanyaan-pertanyaan yang aneh. Karena banyak orang senang berpolemik. Ujung-ujungnya seringkali orang sebetulnya hanya ingin didengarkan atau diakui pendapatnya. Akhirnya, pertanyaan seringkali berubah menjadi komentar yang panjang lebar, dan peserta mulai bosan serta tidak sabar. Malah ada orang yang memanfaatkan kesempatan bertanya sampai 5-10 menit dan masih tidak jelas apa yang ditanyakannya. Saudara-saudari yang terkasih, situasi kita kini sangat menggoda untuk berbantah, berteriak, dan memperdengarkan suara. Apakah harus begitu? Tentu saja tidak. Bersuara keras, apalagi berteriak, mencerminkan keinginan untuk menguasai orang lain atau membuktikan diri. Dan itu bukan cara Yesus. Menghadapi persekongkolan orang-orang Farisi, Yesus menyingkir dan memilih bertemu dengan banyak orang yang mengikutinya dan yang berharap agar disembuhkannya. Yesus melarang mereka memberitahu siapa Dia, sebab hal itu hanya akan memancing perdebatan. Cara Yesus melayani tidak sama dengan orang-orang yang membuat pengumuman kemana-mana. Caranya dilihat dengan jeli oleh Matius Penginjil seperti lukisan Yesaya tentang hamba Yahweh. Hambaku itu tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan memperdengarkan suaranya di jalan-jalan. Saudara-saudari, di sekitar kita ada banyak orang yang melayani dalam keheningan. Para petugas medis di rumah sakit, petugas cleaning service, satpam, tukang sampah. Ketika bekerja mereka tidak berbicara. Apakah pelayanan kita juga dilakukan seperti itu? Atau mungkin penghayatan iman kita masih dengan selfie, wifi, atau memasang status di berbagai media? Karena yang terakhir ini sama saja dengan berteriak dan memperdengarkan suara. Dan itu sekali lagi bukan cara Yesus. Nabi Mika dalam bacaan pertama menunjukkan bahwa motivasi buruk dalam diri seseorang sudah dimulai dari tempat tidurnya. Kejahatan direncanakan bahkan dalam keadaan tidak sadar. Namun Tuhan melihat ke dalam lubuk hati kita. Kita menyangka bisa menutupi motivasi buruk dengan suara yang keras atau kepandaian bersilat lidah. Padahal orang lain tahu dan langsung tahu apabila niat kita tidak baik, persis dari bagaimana kita terlalu banyak berkata-kata. Mari kita mempengaruhi dunia ini bukan dengan suara keras, tapi dengan cara Yesus. Karena di hadapannya, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang berkedip-kedip tidak akan dipadamkannya. Betapa lembut dan berhati-hati Yesus menghadapi setiap insan yang hanya ingin sembuh dan selamat. Yesus memilih untuk menunjukkan bahwa di dalam diri setiap orang ada iman yang menyelamatkan. Dunia kita sudah lelah berdebat dan saling mencari kesalahan. Mari kita mempengaruhinya dengan iman yang bersahaja. Mari melayani dengan tenang, tanpa menunjukkannya kepada semua orang. Mari berhati-hati memperlakukan setiap orang, sebab siapa tahu sumbu di dalam hatinya sudah hampir padam. Kalau ingin mempengaruhi lingkungan sekitar kita, lakukanlah dengan cara Yesus. Amin.